Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Gimana kabarnya kalian? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal format foto yaitu RAW dan juga JPEG. Kita nanti akan lihat dari file aslinya apakah ada perbedaan, terus juga akan dibawa ke software editing dan kita cari perbedaannya di mana aja. Dan juga nanti kita akan bahas plus minus dari masing-masing RAW dan juga JPEG. Oke, pertama-tama apa itu format foto RAW atau RAW? Jadi seperti dalam bahasa Inggrisnya, RAW itu artinya mentah atau belum diolah. Nah, kalau misalkan kalian foto dalam format RAW, itu artinya data dalam foto tersebut belum diolah atau unprocessed data. Sedangkan kalau format foto JPEG, artinya data dalam foto tersebut sudah diproses dan juga sudah dikompresi dari kameranya. Nah, kemarin waktu gue lagi siapin topik tentang RAW dan juga JPEG ini, gue menemukan di internet ada analogi yang bagus banget tentang RAW dan JPEG, yaitu analogi makanan. Jadi format RAW itu seperti arti bahasa Inggrisnya, yaitu mentah atau belum diolah. Jadi itu ibarat bahan makanan atau ingredients-nya. Sedangkan kalau format foto JPEG itu ibarat makanan yang sudah jadi atau sudah siap dimakan. Nah, namanya bahan makanan atau ingredients itu biasanya punya fleksibilitas lebih tinggi, mau dimasaknya kayak gimana, mau pakai bumbu apa aja. Tapi kalau namanya makanan yang udah jadi, yang siap dimakan, udah lebih terbatas, jadi nggak bisa sembarang campur-campur lagi. Sama halnya dengan foto RAW dan juga JPEG, ketika di foto RAW itu kalian bisa edit lebih banyak, lebih bisa kalian utak-atik, tapi kalau misalkan format foto JPEG itu sudah lebih terbatas. Gimana? Masih bingung? Nggak apa-apa, karena memang pengertiannya agak rumit ya. Tapi nggak apa-apa karena gue udah siapin contoh foto yang gue shoot dalam format RAW dan juga JPEG supaya nanti kita bisa lihat perbedaannya secara lebih jelas. Oke, jadi ini udah ada beberapa foto yang gue shoot dalam format ARW atau RAW, terus juga ada format JPG atau JPEG sama aja. Untuk setting kamera dalam format RAW, gue menggunakan yang uncompressed, terus juga untuk JPEG itu yang extra fine di kamera Sony. Nah, mungkin istilahnya atau namanya bisa agak berbeda tergantung dari merek kamera kalian, tapi intinya ambil setting untuk format RAW dan juga JPEG-nya yang paling tinggi. Foto-foto ini diambil dalam waktu yang bersamaan, jadi settingannya juga sama, ISO, aperture, shutter speed semuanya sama, karena sekali foto bisa langsung dapat RAW dan juga format JPEG. Foto ini juga diambil dalam situasi lighting yang berbeda, kondisi lighting yang berbeda, supaya nanti bisa lihat perbedaannya waktu lagi editing. Oke, pertama-tama kita lihat dulu dari ukuran filenya nih. Jadi untuk ukuran file RAW dari kamera gue yaitu Sony A7 III, ini ukurannya sekitar 21,5 MB. Ini untuk ukuran format file RAW. Kalau untuk foto format JPEG ini, ukuran filenya 4,8 MB. Jadi ketemu ya perbedaan pertama antara foto RAW dan juga JPEG adalah ukuran file RAW ini jauh lebih besar dibandingkan ukuran file dengan format foto JPEG. Nah, kok bisa begitu sih? Jadi seperti yang gue jelasin di awal tadi, kalau misalkan file JPEG itu sudah kena kompresi, makanya ukuran filenya juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan file formatnya RAW. Makanya kalau kalian foto dalam format JPEG, biasanya waktu preview fotonya di kamera itu akan jauh lebih cepat loadingnya dibandingkan format RAW karena ukuran filenya jauh lebih kecil. Next, kita coba preview fotonya sebelum kita import ke Adobe Lightroom untuk di test editing. Jadi kita preview dulu. Oke, jadi ini file yang RAW dari kamera Sony, ARW tulisannya. Sedangkan kalau yang ini JPEG. Nah, dari preview ini aja kita langsung notice nih, ada perbedaan di antara kedua foto ini. Padahal foto ini sama-sama shootnya dengan setting yang sama, ISO, shutter speed, segala macamnya sama, dan juga dalam waktu yang bersamaan. Tapi ada perbedaan dari foto yang JPEG dan juga RAW. Seperti yang teman-teman bisa lihat, sekarang ada perbedaannya di bagian shadow, terus juga bagian highlight di kulit ini, terus juga warna di bagian pintu, tembok, bahkan warna tangannya pun juga berbeda. Nah, kalau teman-teman mengalami hal kayak gini, mungkin kalian bingung kayak kok bisa fotonya berbeda yang RAW dan JPEG padahal semuanya udah sama. Kalian nggak perlu khawatir karena memang file foto JPEG itu sudah diproses dari kameranya. Makanya mungkin hal-hal seperti saturation, brightness, contrast, dan sebagainya bisa berbeda dibandingkan yang formatnya RAW. Mungkin kalian pernah mengalami lagi foto nih, satu pakai kamera HP, misalkan iPhone yang bisa dibilang computational fotografinya cukup bagus, terus satu lagi pakai kamera profesional. Tapi entah kenapa kok foto yang di iPhone kelihatannya lebih bagus daripada yang di kamera. Nah, biasanya kalau foto dari kamera HP itu formatnya adalah JPEG. Makanya kalau teman-teman lihat kok foto di kamera HP langsung bagus, itu karena fotonya sudah diproses sama kameranya sedemikian rupa sehingga langsung bagus, langsung kayak siap diupload gitu. Dibandingkan kamera profesional yang mungkin masih kelihatan pucat dan sebagainya. Oke, jadi sekarang gue udah import foto-foto tersebut ke dalam software editing yaitu Adobe Lightroom. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih, seperti tadi quick previewnya, sekarang di Lightroom juga masih kelihatan perbedaannya yang RAW dan juga yang JPEG. Ini yang file JPEG dan ini yang RAW. Ada perbedaannya dari segi warna, kontras, highlight, dan sebagainya.
Kalau di Lightroom akan kelihatan nih perbedaan data yang dimaksud dalam foto itu ada di mana. Jadi misalkan kalian ke bagian white balance. Kalau misalkan di file JPEG itu white balance-nya tulisannya 0, temperatur, tint itu semuanya 0 karena seperti yang tadi udah kita bahas bahwa file JPEG itu sudah diproses dari kameranya. Jadi white balance itu udah nggak kebaca lagi karena sudah diproses dalam file tersebut. Sedangkan kalau teman-teman ke foto yang formatnya RAW, kita ke sebelahnya, ini temperatur dan juga tintnya ada angka, yaitu temperaturnya 5150 dan tintnya 6. Jadi kalau misalkan di format file RAW, kebaca white balance-nya masih ada datanya, kalau misalkan yang JPEG sudah nggak ada. Biasanya kalau edit foto yang formatnya JPEG, teman-teman perlu lebih berhati-hati nih, karena biasanya lebih tricky karena geser sedikit aja perubahannya udah signifikan. Dibandingkan kalau yang RAW, biasanya geser angkanya tuh lumayan banyak baru kelihatan perbedaannya. Oke, sekarang kita akan coba untuk geser slider di bagian temperatur dan juga tint di bagian white balance. Jadi kalau misalkan ini pertama dari file JPEG dulu, kalau kita geser itu angkanya cuma dari 0 sampai 100 atau minus 100. Termasuk juga bagian tint 0 sampai 100 atau minus 100. Sedangkan kalau kita ke file RAW yang sebelahnya, teman-teman akan lihat mulainya aja dari 5150. Kalau kita geser ke kiri, ini mentoknya 2000 temperaturnya. Terus juga kalau mentok ke kanan 50.000. Ya, 50.000. Dan juga tintnya aja kalau kita geser minus 150 atau plus 150. Jadi kelihatan data yang bisa dimuat dalam format RAW itu udah lebih banyak. Oke, sekarang kita akan coba untuk benerin fotonya. Jadi kalau misalnya dari foto ini tuh, yang gue mau benerin adalah langitnya. Walaupun waktu itu pas di foto nggak ada awannya ya, tapi paling nggak warna biru langit itu gue mau kelihatan lebih jelas, karena biar lebih bagus. Jadi kalau misalnya di foto ini nggak kelihatan, ini di format JPEG dulu. Kita coba benerin ya. Kita kecilin highlightnya. Terus juga exposure-nya diturunin biar birunya lebih kelihatan, terus juga white-nya diturunin. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, warnanya ada yang berubah nih, bukan biru langit. Jadi warnanya ada biru kehijau-hijauan, jadi putih, biru kehijauan, terus biru yang agak ungu, baru biru yang benar-benar biru langit di pojok atas. Jadi kalau mau dibenerin, ini highlight-nya tetap nggak bisa bener-bener banget ya, karena justru langitnya jadi berubah warnanya, jadi kurang bagus. Tapi kita coba benerin foto yang formatnya RAW, yaitu yang di bagian sebelahnya. Jadi ini juga sama, awannya putih, nggak kelihatan apa-apa, nggak ada warna birunya. Kita coba benerin, kecilin highlightnya. Terus juga exposure-nya turunin. Terus white-nya juga diturunin. Nah, kalau misalkan yang di RAW ini, teman-teman bisa lihat juga, warna birunya lebih keluar, biru langitnya lebih kelihatan setelah dibenerin. Walaupun memang nggak ada awannya ya, sekali lagi, karena waktu itu emang nggak ada awannya, jadi cuma biru aja. Tapi paling nggak, kita bisa lihat perbedaannya cukup signifikan. Yang JPEG ini birunya jadi seperti ini, jadi agak kurang bagus justru karena terlalu banyak yang diperbaikin. Tapi kalau foto format RAW justru biru langitnya bisa kelihatan dengan lebih jelas. Nah, ini dia, ini perbedaannya JPEG, RAW, JPEG dan juga RAW, JPEG dan juga RAW. Dan gak cuma soal highlightnya aja, tapi kita juga akan coba benerin lens correction. Ini juga salah satu yang membedakan JPEG dan RAW. Jadi pertama kita coba dulu dari file yang JPEG. Ini kalau kita enable lens corrections, dipencet gitu aja, nggak ada perubahan apa-apa, nggak ada yang berbeda sama sekali. Dan bahkan informasi tentang lensanya pun juga nggak ke-detect. Kita coba masukin manual, pilih lensanya Sony, dan yang muncul Sony DT18-200mm, padahal nih lensanya bukan ini, jadi ini informasinya ngaco. Nah, karena foto JPEG ini sudah diproses dari kameranya, makanya pas dibawa ke Lightroom, informasi soal lens correction ini juga nggak tepat, nggak akurat. Tapi coba kita praktekkan di foto yang formatnya RAW. Kita enable lens corrections. Nah, kalau misalkan di format foto RAW ini langsung kelihatan perbedaan fotonya kalau kita enable lens corrections. Lagi before, ini after pakai lens corrections, before, after, langsung kelihatan perbedaannya. Dan bahkan informasi soal lensanya pun juga benar, yaitu Sony FE 20mm f1.8G. Dan informasi ini benar karena memang lensa inilah yang gue pakai untuk meng-capture foto ini. Nah, inilah yang gue maksud dengan lebih banyak data yang bisa diolah ketika fotonya itu dalam format RAW, walaupun ukurannya jauh lebih besar dibandingkan JPEG. Foto dengan format RAW ini lebih fleksibel menurut gue, dan juga lebih banyak yang bisa diotak-atik ketika kalian lagi editing. Kalau foto dengan format JPEG, kalian akan lebih terbatas dalam hal editing, dan juga perlu lebih berhati-hati seperti yang tadi gue udah jelaskan, bahwa geser sedikit aja slidernya akan berubah secara signifikan nanti fotonya, jadi perlu lebih berhati-hati. So, jadi apa aja sih perbedaan format foto RAW dan juga JPEG? Jadi yang pertama adalah ukuran filenya. Perbedaan yang kedua adalah format RAW lebih fleksibel dalam hal editing. Perbedaan yang ketiga adalah JPEG lebih praktis
Maksud lebih praktis di sini adalah teman-teman tanpa harus edit, foto JPEG biasanya udah kelihatan cukup bagus, lebih berwarna, lebih cerah, lebih ada kontrasnya juga dibandingkan foto RAW. Kalau format foto RAW, kalian sedikit banyak akan perlu skill untuk editing foto biar hasilnya bisa lebih maksimal. Gue pribadi selalu shoot foto dalam format RAW, bahkan kamera gue pun juga settingannya udah RAW terus. Walaupun makan banyak storage, tapi buat gue lebih tenang aja sih ketika fotonya itu RAW, jadi gue ketika mau ngedit, gue tahu mau kayak gimana editnya, gue bisa mencapai look yang gue mau, karena fotonya di-shoot dalam format RAW. Oh iya, jangan lupa untuk share di kolom komentar kalian ini termasuk orang yang foto RAW atau JPEG ya. Gue penasaran juga seberapa banyak yang foto RAW dan juga JPEG. Jangan lupa share di kolom komentar. Oke, gue rasa segitu aja pembahasan soal RAW dan juga JPEG dalam video kali ini. Sebenarnya masih banyak sih pengaturan lainnya di Lightroom yang berbeda antara format RAW dan juga JPEG. Misalkan seperti noise reduction, shadow, dan sebagainya. Masih banyak, cuman kalau mau dibahas semua kayaknya video ini bahkan jadi lama banget. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe kalau misalkan kalian belum, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!